Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang materi bab 4, yaitu teori tentang lahir dan berakhirnya negara. Sebelum memulai materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Putri Diayu Lestari, NIM 15101120003, dengan rekan saya Muhammad Iqbal Mahdi dengan NIM 19101111050. Pada sesi yang pertama, akan saya jelaskan mengenai terjadinya negara secara primer. Terjadinya negara ini tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, kita akan bagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, berdasarkan fase terbentuknya suatu negara, yaitu yang terdiri dari fase yang pertama, fase Genosab atau Genosenskap. Dalam fase ini merupakan penggabungan orang atau orang-orang yang menggabungkan diri demi kepentingan bersama berdasarkan pada asas kebersamaan. Kepentingan ini dipilih secara primus inter pares yang dapat kita maknai yang terkemuka di antara yang sama. Pada fase ini unsur yang penting yaitu unsur bangsa. Kemudian yang kedua adalah fase Reach. Dalam fase ini, orang-orang mulai sadar akan adanya hak milik atas tanah, sehingga ditemukan istilah adanya tuan tanah dan orang yang menyewa tanah. Di dalam fase ini juga timbul suatu paham feudalisme karena hal tersebut. Dan unsur-unsur yang penting dalam fase ini yaitu unsur wilayah. Kemudian yang nomor 2 berdasarkan penyebab terjadinya suatu negara. Di sini kita akan membagi menjadi 2 teori. Teori yang pertama, teori teokrasi. Di sini ada beberapa tokoh yang mengusung teori ini, yaitu Augustinus, Thomas Aquinas, Frederick Julius Karl, dan terakhir Friedrich Hegel. Berdasarkan teori ini, negara terjadi karena kehendak Tuhan. Paham ini menganut bahwa negara merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan. Di sini dapat tercermin dari beberapa pernyataan seperti atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam konstitusi suatu negara tersebut. Teori yang kedua yaitu teori perjanjian. Dalam teori perjanjian ini, tokoh-tokoh yang mengusungnya ada Thomas Hobbes, John Locke, dan John Jacques Rousseau. Di teori ini dipahami bahwa negara terjadi karena terdapat perjanjian dari masyarakat-masyarakat yang ada, atau bisa disebut juga dengan kontrak sosial. Tiap warga negara tersebut menyerahkan kedaulatannya kepada sistem negara yang sudah berdaulat, sehingga negara dapat menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Kemudian kita memasuki ke sesi yang kedua, yaitu terjadinya negara secara sekunder. Pada bab ini akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Iqbal Mahdi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, di sini dengan saya Muhammad Iqbal Mahdi. Di sini saya akan menjelaskan terjadinya negara secara sekunder. Dalam teori ini, terjadinya negara dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya, utamanya masalah pengakuan atau erkening. Terdapat 3 macam pengakuan, yaitu yang pertama pengakuan de facto, yang kedua pengakuan de jure, dan yang ketiga pengakuan atas pemerintahan de facto. Untuk yang pertama, pengakuan de facto, pengakuan yang bersifat sementara karena kenyataannya bahwa negara baru tersebut memang ada, meskipun prosedurnya berdasarkan hukum atau tidaknya masih diteliti. Untuk yang kedua, pengakuan de jure, pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap muncul dan terbentuknya suatu negara. Hal ini disebabkan oleh pendapat negara yang memberikan pengakuan bahwa permunculan negara baru tersebut berdasarkan hukum. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengakuan atas perintah de facto, diciptakan oleh Van Hiller dari Belanda saat proklamasi, merupakan pengakuan hanya terhadap pemerintahan suatu negara tidak termasuk wilayahnya. Untuk hapusnya negara, faktor lenyap atau runtuhnya negara disebabkan oleh yang pertama, faktor alam. Apabila negara yang sudah ada hilang atau lenyap yang disebabkan oleh alam, sehingga hilang wilayah atau penduduk beserta pemerintahannya,
sehingga hilanglah negara dari dunia kenegaraannya. Hilang atau lenyapnya dapat disebabkan oleh bencana alam. Untuk yang kedua, atau yang terakhir, faktor sosial. Negara yang sudah ada dan diakui dapat pula hilang atau runtuh karena faktor sosial, yaitu seperti yang pertama karena penaklukan, yang kedua revolusi atau kudeta yang berhasil, yang ketiga perjanjian, yang keempat penggabungan, yang kelima pecah menjadi negara-negara baru. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.